Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal keempat. Nah, Imamat pasal 4 berbicara tentang pengampunan dosa ya. Jadi ada korban untuk penghapus dosa. Dari ayat pertama sampai keseluruhannya berbicara tentang penghapus dosa. Beberapa kita membaca. Mari kita lihat firman Tuhan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 kita baca ya. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Kita baca secara bergantian. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, ia memang melakukan salah di depannya. maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan penghadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan mengucapkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus Bersama-sama, kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di pintu kemah pertemuan. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Hampir sama pelaksanaan dengan korban keselamatan di pasal 3 yang sudah kita baca ya. Jadi binatang yang tak bercacat celah yang dikhususkan itu, kemudian ada unsur darah di sana yang dipercikan, kemudian orang yang berdosa tadi yang mengorbankan korban itu menaruh tangan di kepala binatang itu. Nah, yang menarik di sini coba kita lihat siapa yang datang untuk melaksanakan korban penghapus dosa. Dosa yang bagaimana? Nah, kalau kita lihat di ayat 2 dikatakan begini, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, dan seterusnya. Jadi orang yang melakukan dosa tapi tidak disengaja, dia dapat melakukan korban penghapus dosa. Jadi dia dilayakkan kembali ya di hadapan Allah, tetapi dosa yang tidak disengaja. Nah, kalau kita lihat kemudian di ayat 13 berkata begini, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, ya, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke kemah pertemuan. Jadi kalau imam-imam melakukan dosa sehingga membuat umat itu semua jadi berdosa, maka imam yang melakukan dosa yang tak sengaja itu harus harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Ada imam bisa. Kemudian kalau semua jamaah, semua umat itu berdosa, ya maka dibawa juga binatang, hewan itu yang tak bercacat celah jelas ya untuk dikorbankan. Tetapi ingat,
dosa yang tak disengaja. Ayat 22. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Ya, jadi pemuka. Nah, seorang pemuka atau katakan tua-tua ya, yang disegani, yang dihormati, tapi melakukan dosa, tapi dosa yang tak sengaja. Jadi dia lakukan itu bukan ada unsur kesengajaan. Nah, kemudian orang beritahu, kamu lakukan ini salah. Oh, salah ya? Waduh, ini kalau salah bagaimana? Kan harus dihukum. Ya, tetapi ada pengampunan. Maka dia harus membawa korban penghapus dosa. Ayat 27. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan yang melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, ya haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Ya, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa yang bagaimana yang mereka lakukan sehingga ada penghapus dosa untuk itu? Ya, dengan cara mengorbankan binatang yang tak bercacat celah, yaitu dosa yang tidak disengaja. Ya, misalnya kalau dosa yang disengaja ya, misalnya begini, orang yang melakukan perzinahan. Nggak ada, saya berzina nggak sengaja. Yang berzina sengaja dong, dirancangkan ya. Nah, kita lihat ketika seorang perempuan yang berzina ditangkap dan dibawa kepada Yesus, orang ini ketangkap basah berzina. Maka hukum adalah hukuman mati, dirajam dengan lempar batu gitu ya. Dan itu berlaku untuk masa perjalanan bangsa Israel ya di padang gurun itu menuju tanah perjanjian itu. Jadi hukum itu ada. Jadi itu dosa bukan dosa yang tidak disengaja, itu dosa yang memang disengaja, dia tahu kesalahannya, ya dirancangkan. Itu berarti kalau terus berulang-ulang melakukan dosa itu, ya berarti nggak ada niat untuk bertobat gitu loh, ya. Tetapi waktu perempuan itu ditangkap dan yang lain umat itu menuntut supaya ditegakkan firman itu, dilakukan aturan itu, hukum itu, orang ini harus dilempari dengan batu. Artinya apa? Kalau dalam PL dosa seperti itu nggak ada pengampunan, ya dalam PL ya. Tetapi ya, Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa biarkan dia yang melempar dengan batu lebih dulu. Tapi ternyata tidak ada yang melemparnya. Dan di situ kita lihat bahwa Yesus pun tidak melempar, tidak menghukum, dan diberikan pengampunan. Ya, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, kata Yesus kepada perempuan itu. Ada pengampunan. Ya, jadi apakah dosa itu disengaja atau tak disengaja, sebenarnya ada pengampunan. Hanya masalahnya mau bertobat atau tidak. Nah, dosa yang tak disengaja dalam PL kita lihat ada cara menyelesaikannya, yaitu membawa korban penghapus dosa. Ya, ingat dalam PL kalau memang dosa itu terus berulang-ulang, bagaimana mungkin tak sengaja berulang-ulang? Ya, ada dosa yang memang mereka lakukan dengan sengaja dan Tuhan menyatakan kekudusannya. Ingat dalam PL, ya mereka bersungut-sungut, mereka melakukan hal yang misalnya menyembah berhala, ya harus dibunuh. Dan seringkali kita membaca bagaimana umat itu harus mengalami hukuman yang sampai kepada kematian karena mereka melakukan dosa menentang Allah. Ya, tetapi dosa yang tidak disengaja, mereka boleh datang kepada Tuhan dengan membawa korban penghapus dosa. Prinsip sama seperti
korban keselamatan ya, binatang yang tak bercacat celang ya. Jadi juga ada unsur darah di situ ya, tadi imam-imam ya mau memercikkan darah itu ya, kemudian semua darah sisanya dicurahkan ke mezbah. Nah, dengan seseorang melakukan hal seperti itu yang tadi sudah berdosa, dosa yang tak disengaja, kemudian diberitahu, kamu melakukan dosa. Dosanya apa? Melanggar salah satu perintah Tuhan. Tetapi dia tidak sengaja melakukan itu. Kemudian dia diberitahukan, tindakanmu ini salah. Ini kamu melakukan dosa, melanggar salah satu dari perintah Tuhan. Nah, maka orang yang sudah diberitahukan dosanya, dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita masa kini? Nah, apakah saat ini kita perlu melakukan ya korban penghapus dosa bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus? Nah, dosa yang bagaimana kira-kira yang lebih mendekat ya, dosa tak sengaja ya. Ya, jadi masa kini kita masih bisa melakukan dosa walaupun kita sudah percaya Yesus. Tetapi dosa yang kita lakukan ini tidak membawa maut. Karena apa? Kita sudah diselamatkan ya, dari segala dosa dan kesalahan kita di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang oleh darah Yesus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, ya sudah diampuni dosanya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita masih ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Ya, banyak kali kita masih berdosa karena kedagingan kita. Ya, kelemahan kedagingan kita. Nah, ini perlu kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Ya, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi, waduh Tuhan, saya sudah salah, saya terlalu marah, saya berkata-kata yang tidak benar, saya menghujat orang lain. Kemudian kita sadar dengan itu, datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ini kira-kira begitu. Jadi umat itu kalau dalam PL kira-kira ya, melakukan dosa tak sengaja, emosi yang berkelebihan, tidak kontrol diri. Kemudian orang bilang, kamu terlalu marah, kamu itu nggak bisa. Oh iya, saya salah. Iya, kamu nggak boleh lakukan itu. Nah, kemudian dia akan bawa korban penghapus dosa. Nah, kita tidak lagi membawa binatang atau bawa persembahan ke gereja. Oh, saya sudah berdosa selama ini ya, kasih di amplop 5.000 untuk penghapus dosa saya. Enggak perlu seperti itu. Ya, jadi yang kita mau lakukan adalah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan. Ya, dan jangan diulang lagi gitu loh. Wah, enggak apa-apa, besok lakukan lagi, terus kita minta ampun lagi. Nah, itu mempermainkan. Jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Ya, Tuhan ingatkan itu melalui kebenaran firman itu. Jadi, ada orang menganggap begini, gampang sih, sekarang kan zaman anugerah. Ya, pokoknya apa saja kita lakukan karena kita udah dalam Yesus, aman-aman saja, tidak masalah. Itu penafsiran yang keliru. Itu salah, itu sesat. Dan bukankah firman Tuhan katakan, ya jangan menganggap ya kemurahan Allah itu, anugerah itu sebagai sesuatu yang untuk dipermainkan. Wah, mentang-mentang Tuhan baik, ya kita tahu Tuhan baik, Tuhan tidak akan menghukum, kemudian kita enak aja hidup di dalam dosa. Tidak bisa. Kalau kita asik hidup di dalam dosa, ya padahal kita sadar kita berdosa, bukan dosa tak sengaja ya, sadar banget ya, kita lakukan terus perbuatan itu. Misalnya bisnis ilegal, tapi ini anak Tuhan loh. Nanti dulu yang kita tanyakan, apakah betul itu anak Tuhan? Karena bisnis ilegal itu bertahun-tahun dia lakukan, tapi rajin juga ke gereja, tapi persembahan besar juga masuk ke gereja, perpuluhannya besar juga masuk ke gereja. Gimana ini? Wah, bisnis ilegal loh. Nah, ini dipertanyakan, apakah betul dia anak Tuhan? Jadi kemungkinan besar ngaku-ngaku aja. Ya, kalau dia udah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia tidak akan melakukan dosa berulang-ulang yang dia sadari. Yang dia sadari tidak akan lakukan, dia akan minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, sama seperti
Sakeus, ya, sang pemungut cukai. Kita tahu istilah pemungut cukai dan sebutan yang tidak nyaman, ya, melakukan dosa, pemerasan. Tapi ketika dia berjumpa Yesus, ya, dia apa yang dia lakukan? Bertobat, kan? Kalau ada yang saya peras, saya kembalikan. Dan tidak lagi melakukan hal itu, dan dia mengikut Tuhan. Jadi orang yang mengikut Kristus, yang sudah lahir baru, dia tidak akan berada di lingkaran dosa, ya, yang disengaja atau yang dia tahu tapi dia tidak bertobat. Nah, ini parah ini. Ya nggak mungkin lah, dia terus hidup di dalam dosa yang dia sadari itu dosa. Dia akan berjuang. Ya, Rasul Paulus katakan matikanlah. Jadi keinginan daging harus kita matikan. Tapi dosa yang tidak disengaja ini oleh karena kelemahan kedagingan kita. Bapak Ibu mungkin berkata, ya, selama ini saya suka marah, saya akan berjuang untuk tidak marah, saya sebagai anak Tuhan. Tapi ada kalanya sepertinya kita hilang kontrol, emosinya kita kebablasan begitu loh, sehingga kata-kata yang tidak baik pun keluar dari mulut kita. Itu masih memungkinkan, itu kelemahan kedagingan kita. Tetapi jangan menjadi, ya, karakter kita seperti itu, kebiasaan yang terus-menerus, enggak. Tapi kita sadar, setelah sadar kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ya, kemarahan saya terbuka peluang iblis masuk tadi. Kan Tuhan bilang, ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita harus berjuang memang, ya. Jadi dosa yang tak disengaja bagi umat Israel dalam pembacaan kita imamat ini ada penyelesaiannya, yaitu membawa korban penghapus dosa. Ingat, dosa yang tak disengaja. Jadi bukan dosa yang dirancangkan. Nah, misalnya, ada orang membunuh. Membunuh apakah dosa? Ya, dosa. Apakah itu dosa yang tak disengaja? Nanti lihat dulu kasusnya. Ada pembunuhan yang tak disengaja. Ada. Ya, misalnya orang bermain-main, ya, lempar-lempar batu kah apa, atau tiba-tiba ada orang lewat, jadi kena kepalanya dan fatal, ya, langsung mati. Ini itu nggak disengaja. Nah, nanti kita akan belajar kalau dalam PL yang membunuh yang tak sengaja, dia harus lari ke kota perlindungan. Ya, dia tidak boleh dihukum mati, dia tidak boleh dihukum karena nyawa ganti nyawa, ya. Jadi orang ini ketika lari di kota perlindungan, dia aman di sana sampai batas waktu yang ada dia untuk bisa keluar dari situ, ya. Tapi ada dosa yang disengaja, ini dirancang. Nah, ini namanya pembunuhan berencana. Ini jahat banget nih. Jadi udah tahu, nanti strateginya udah diatur semua. Nah, dosa yang disengaja ini memang yang sudah dirancang ini, ya, yang sudah diatur sedemikian. Ini namanya pembunuhan berencana misalnya. Wah, ini nggak ada ampun ini. Ini dosa yang sengaja. Jadi hukumannya juga hukuman mati. Ya, seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, korban penghapus dosa, ya, dilakukan oleh seseorang yang melakukan dosa yang tak sengaja. Dosa adalah melanggar salah satu aturan daripada Tuhan, aturan atau firman Allah. Perintah itu dia langgar dan dia tidak sengaja melakukan. Kemudian orang mengingatkan dia. Nah, orang mengingatkan dia bahwa tindakannya itu salah. Maka ketika dia diingatkan, dia sadar, dia tahu, dia mengakui, ya, dia mengakui kalau dia lakukan itu, maka dia harus membawa binatang yang tak bercacat, ya, tak bercacat untuk dikorbankan sebagai penghapus dosa. Nah, praktek hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya saat ini, apabila kita melakukan dosa, ya, kita sudah percaya, kita sadar kita lakukan itu dosa, kita harus bertobat, ya kan? Bertobat, menyadari kesalahan kita dan datang kepada Tuhan. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil, dan Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Siapa di antara kita yang tidak luput dari berbuat dosa? Nggak ada. Saya jamin siapapun, ya, siapapun, ya, sebesar apapun iman orang itu, sesaleh apapun dia,
karena masih ada kedagingan ini. Nah, ini yang kita terus berjuang dan terus berjuang. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak sengaja, kemudian kita sadar tahu bahwa itu dosa, bertobatlah. Amin. Coba katakan kiri kanan, bertobatlah. Ya, tapi kalau dosa itu terus menerus, masa aku nggak tahu kalau ini dosa? Allah, yang benar aja. Masa orang terus menipu? Udah, aku nggak sadar loh kalau aku menipu. Enak aja. Penipuan itu dirancang. Bagaimana supaya kita selamat? Oh, mencuri itu dirancang. Nggak mungkin di keramaian mencuri. Nggak mungkin. Jadi itu dosa yang disengaja. Kalau dia tidak bertobat, ya mati. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Dosa atau kesalahan yang kita tidak sengaja, manakala seseorang mengingatkan kita, orang lain mengingatkan kita untuk bertobat, maka bertobatlah, akuilah di hadapan Tuhan, dan berjuanglah untuk lepas daripada perbuatan yang kita lakukan tadi yang tidak sesuai dengan firman Allah itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa segala beban pergumulan kita. Dia Allah yang sanggup menolong tepat pada waktunya.